Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mela Vlog TKW Hongkong. Teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik dan dimudahkan atas segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini tuh siang hari, aku baru aja selesai beres-beres. Mumpung momongan aku tidur. Jadi kalau momongan aku tidur, kegiatan aku tadi pagi ngelap, terus kayak nyapu, ngepel, cuci piring dan segala macam itu harus diulangi lagi ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau momongan aku sudah bangun itu pasti kita mainan berantakan, terus kayak abis makan juga banyak yang kotor, jadi harus dibersihkan. Dan bersihkannya itu nunggu momongan aku tidur. Karena apa? Karena hari ini neneknya momongan aku tuh nggak datang. Nah biasanya kalau nenek momongan aku tuh datang, jadi dia yang jagain cucunya, aku yang megang kerjaan gitu teman-teman. Nah sambil nunggu momongan aku tidur, jadi ini aku sempat-sempatin bikin video karena takutnya nanti hari Minggu aku sibuk atau mood aku buruk, jadi aku nggak sempat bikin video atau vlog ya teman-teman. Nah di video ini mau ada yang aku ceritakan dan ada yang mau aku bahas mengenai pengalaman PMI Hongkong, dimana dia adalah teman aku sendiri, teman di sekitaran sini juga teman-teman. Jadi setiap hari Minggu aku sama dia sering ketemu, meskipun nggak libur bareng tapi pasti ketemu karena kita satu lokasi gitu ya. Jadi minggu kemarin itu ceritanya aku turun ke bawah seperti biasa jam 8 pagi, duduk-duduk santai dulu di bawah karena memang teman-teman aku yang lain itu pada siang-siang keluarnya teman-teman. Jadi cuma aku sendiri sama si teman aku satunya ini. Nah si teman aku satunya ini kayak kelihatan gelisah gitu ya, mondar-mandir sambil teleponan. Nah aku tuh kayak curiga kenapa ini orang gitu ya, cuman aku kayak sengaja nggak mau menyapa dia gitu kan ya, biarin aja dia menyelesaikan urusannya dulu gitu kan. Nah setelah dia sudah nggak teleponan lagi, dia langsung nyamperin aku. Dia bilang, Mbak Mela, aku lagi ada masalah sama majikan aku, kayaknya aku mau dipulangin deh ke Indonesia, dia bilang kayak gitu. Terus aku kayak, hah kenapa, kok bisa gitu. Dia bilang, kemarin nenek sama kakek aku tinggalin di pasar, aku tinggalin pulang. Hah, aku kaget teman-teman. Karena apa? Karena yang aku tahu teman aku ini jobnya jaga nenek, dimana si neneknya itu udah nggak bisa jalan pakai kursi roda. Terus si kakeknya juga ya sudah tua gitu kan ya, kalau mau dorong-dorong si nenek pulang pakai kursi roda kayaknya nggak kuat gitu ya. Tapi sama si teman aku ini ditinggalin pulang gitu ya, aku kaget dong. Terus aku tanya kenapa kok bisa gitu. Nah sebelum ke inti ceritanya ya teman-teman, jadi si teman aku ini sama kayak aku ya, dia kerja itu sudah beberapa tahun di majikan yang dulu, tapi di majikan yang ini tuh baru 9 bulan, sama kayak aku, cuma beda tanggal aja. Nah di job yang ini si teman aku ini jobnya jaga nenek yang sudah nggak bisa jalan ya, pakai kursi roda, tapi masih normal gitu ya. Normal dalam arti makannya masih enak, terus juga ngomongnya juga masih lancar. Bahkan si nenek ini cenderung galak, cerewet, dan cemburuan juga pelit teman-teman. Nah si teman aku ini kayak dari awal dia nggak nyaman gitu ya, karena dari segi makan dia kurang gitu ya, dia dari segi makan kurang banget. Jadi katanya si nenek ini tuh lebih baik makanannya itu dibuang-buang daripada dimakan sama pembantunya. Jadi setiap kali makan itu ketemu nasi cuma malam doang, itu pun dikasih sayurnya, dikasih lauknya itu sedikit secuil gitu teman-teman. Jadi dia tuh nggak merasa kenyang gitu ya. Nah kalau si kakeknya ini ngasih lauk ke mangkoknya si teman aku ini atau ke si cecenya ini, si neneknya itu marah, nggak boleh gitu teman-teman. Nah jadi si temen aku ini sempat ngadu gitu kan ke agensi, tapi si agensi itu cuma bilang sabar ya, agensi itu cuma gitu doang teman-teman. Terus sudah sabar, kalau kamu punya uang ya kamu beli sendirilah gitu kan ya teman-teman. Oke lah gitu ya, masalah makanan dia masih bisa beli sendiri, dia nggak masalah. Cuman yang bikin dia jengkel, si nenek ini kayak punya bestie gitu ya teman-teman. Jadi si nenek ini setiap hari Minggu makan di salah satu restorannya juga nggak jauh sih, di sekitaran sini. Nah si nenek ini punya bestinya itu pelanggan restoran itu. Nah setiap si nenek ini punya makanan atau si nenek ini belanja sesuatu, pasti dia tuh ngebeliin si bestinya itu, ngebeliin si pelayan restoran itu. Sementara si cecenya ini atau si temen aku ini pelit banget, nggak pernah dikasih apa-apa gitu, makan aja pelit banget gitu. Jadi si teman aku tuh jengkel gitu ya teman-teman. Puncaknya kenapa dia bisa ninggalin pulang si kakek sama si nenek waktu mereka ada di pasar. Jadi ceritanya katanya dia tuh habis nganterin si nenek itu berobat ke dokter. Nah pulangnya dia tuh diajak mampir ke pasar untuk belanja. Nah ternyata si nenek ini ngebelanjain sesuatu untuk si bestinya, dan si cecenya ini atau si teman aku ini suruh bawain belanjaannya yang banyak itu. Jadi si teman aku ini kesel gitu ya, dia bilang,
ini bawa sendirilah sama kamu, aku nggak mau bawa gitu. Loh, kenapa kamu nggak mau bawa? Ini kan bukan barang-barang kamu, dan ini juga bukan barang-barang aku, ini barang-barang bestie kamu itu gitu istilahnya teman-teman. Kenapa harus aku gitu kan ya, kamu sama aku aja pelit gitu ya, tapi kamu sama dia yang bukan siapa-siapa kamu, yang nggak ngerawat kamu, yang nggak menjaga kamu, tapi kamu royal ke dia gitu kan ya. Si nenek sama si kakek ini tersinggung teman-teman. Akhirnya apa, si teman aku itu dimarah-marahin di pasar, katanya dibentak-bentak, terus dia itu katanya diusir. Kamu kalau nggak mau kerja, nggak mau nurutin apa kemauanku, kamu lebih baik pulang aja sana katanya, pulang aja kamu ke Indonesia, beresin pakaianmu sekarang. Si mbaknya itu atau si temen aku itu langsung pulang, karena kan dia memang bawa kunci sendiri katanya teman-teman. Pulang, jadi si nenek sama si kakeknya ini ditinggalin di pasar teman-teman. Nah, jadi otomatis si kakeknya ini kebingungan gitu kan ya, siapa nih yang dorong kursi roda istriku gitu kalau ceceku ini pergi gitu ya teman-teman ya. Mungkin pada saat itu posisinya atau situasi dan kondisinya itu memang lagi sama-sama emosi, mungkin lagi sama-sama capek ya. Si cecenya merasa kayak kok nggak adil banget gitu, barang-barang yang dia beli itu bukan untuk aku, tapi kenapa harus aku yang bawain gitu ya. Kecuali kalau barang-barang itu memang untuk keperluan di rumah atau untuk dikasih ke dia sedikit gitu, oke lah ya. Tapi itu tuh bukan teman-teman, dia beli untuk bestinya gitu kan ya. Jadi dia kesel kali ya, selama ini sudah dipendem-pendem gitu kan ya, tapi kok malah merajalela gitu teman-teman. Cuman keputusan yang dia ambil atau tindakan yang diambil itu salah besar teman-teman, harusnya dia tidak melakukan hal itu. Nah, akhirnya seperti apa, akhirnya si kakak ini nelpon anaknya teman-teman, ngadu katanya si cecenya itu pulang ninggalin kita di pasar. Langsung deh si anaknya itu nelpon agensi, terus si cecenya ini dipanggil ke kantor agensi keesokan harinya teman-teman. Nah, kira-kira gimana gitu kan ya, kasus ini tuh gimana pencerahannya. Nah, buat teman-teman yang jobnya jaga lansia ataupun jaga anak ya teman-teman, kita itu udah dikasih tanggung jawab untuk menjaga apapun itu yang terjadi, harus benar-benar kita jaga. Meskipun karena yang kita jaga ini memang susah juga untuk dijaga gitu ya, atau cerewet, rewel, atau nggak nurut atau apapun itu ya teman-teman, tapi itu tanggung jawab kita. Kalau ada apa-apa itu kita nanti yang repot. Takutnya nanti pas kayak kejadian ini ya, ditinggalin di pasar, terus nanti kayak ada sesuatu yang terjadi sama mereka, otomatis nanti diinterogasi, ini cecenya kemana. Pas tahu kalau ditinggalin pulang ke rumah secara sengaja, pasti akan dikasuskan teman-teman. Itulah yang kita takutkan ya. Makanya buat kita semuanya yang kerja di luar negeri, yang jaga lansia ataupun jaga anak, apapun itu jobnya ya, kalau kita sudah dikasih tanggung jawab, harus kita harus kita pertanggungjawabkan gitu ya teman-teman. Meskipun kita dalam keadaan jengkel, keadaan kesel, keadaan emosi, ya si neneknya ini atau si kakeknya ini kita bawa pulang dulu ke rumah. Nanti kalau mau debat, bisa debat di rumah gitu ya teman-teman. Jangan ngambil keputusan seperti itu. Aku juga pernah sih teman-teman ngalamin hal seperti ini ya. Jadi aku tuh jaga kakek, kita mau berangkat ke rumah sakit, si kakeknya ini aku suruh pakai pempes, nggak mau teman-teman. Sampai di rumah sakit ternyata si kakeknya ini kebelet pipis, sementara dia itu jalan pakai tongkat kaki 4 dan jalannya itu lama sekali. Ujung-ujungnya apa, terkewer-kewer di jalan, sementara di rumah sakit itu rame orang. Di situ aku jengkel, kesel, terus bingung kayak mau kayak mana gitu ya teman-teman. Akhirnya apa, ada suster yang marahin aku, Cece kenapa ini kakeknya nggak kamu pakai pampers dari rumah. Aku yang dimarahin, dan si kakek itu bilang sama susternya, iya ini Cece aku nggak bisa kerja, aku yang difitnah teman-teman. Di situ aku jengkel, emosi, karena aku merasa terfitnah. Aku sudah ngerayu-ngerayu dia suruh pakai pampers, tapi dia nggak mau. Akhirnya kejadian dia pipis atau ngumpul di rumah sakit ya, sambil jalan sambil tercecer-cecer. Akhirnya aku yang disuruh ngepelin rumah sakit, dan juga alhamdulillah suster rumah sakitnya ngasih pinjem celana rumah sakit pada saat itu ya teman-teman. Kalau dipikir emosi banget, marah-marah banget, jengkel-jengkel banget, apalagi si kakek itu bilang katanya Cece aku nggak bisa kerja, padahal dia yang salah, dia yang nggak mau diatur. Tapi aku nggak berani untuk marah-marah sama dia di situ atau ninggalin dia di situ, aku nggak berani teman-teman. Pokoknya aku bawa dulu dia pulang sampai rumah, baru aku bilang sama dia, kamu tadi di rumah sakit aku dimarahin sama suster, katanya aku nggak pakai kamu pempes, terus kamu bilang sama dia katanya aku nggak bisa kerja. Coba kamu ingat-ingat, tadi pagi aku berapa kali bolak-balik nyuruh kamu pakai pempes, tapi kamu nggak mau. Kalau kamu kayak gitu terus, nanti kamu saya aduin sama anak kamu kalau kamu tuh nggak bisa diatur. Aku bilang gitu ya teman-teman.
Terus aku bilang sama dia, kalau kamu nggak suka aku jaga kamu, ya sudah kamu telepon anak kamu cari pembantu lain. Dari situ dia nurut teman-teman. Setiap kemana-mana dia pakai pampers karena dia takut ngompol di jalan. Terus kemana-mana juga aku dorong pakai kursi roda, karena kalau jalan nuntun dia pakai tongkat 4 ya, jalan itu lama banget teman-teman. Tapi setelah kejadian itu, alhamdulillah kakekku nurut. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya kita ada masalah di luaran sama majikan kita, tahan emosi kita, jangan melakukan tindakan sampai kita tuh meninggalkan pasien yang kita jaga atau anak yang kita jaga. Pokoknya kita bawa pulang dulu ke rumah. Sampai di rumah kalau kita mau meluapkan emosi, kalau memang sudah nggak tahan, silakan diluapkan. Nanti tinggal gimana kelanjutannya ya kita nggak tahu ya, tinggal nanti majikannya gimana gitu ya mencernanya ya teman-teman. Nah, untuk kasus temanku ini alhamdulillah sekarang dia masih bekerja, masih dipakai. Ternyata dia menjelaskan ketika dipanggil agensi, dia menjelaskan unek-unek dia selama ini dan menjelaskan kenapa dia bisa seemosi itu, sejengkel itu. Itu tadi masalah makanan yang pelit, yang sama dia suka marah-marah, ngomel-ngomel, cemburuan gitu kan. Sementara sama orang lain si neneknya ini baik gitu. Jadi si Cece ini kayak merasa aku tuh kurang apa gitu, aku nggak dikasih makanan, kurang makan, aku nggak masalah, aku masih punya uang bisa beli sendiri, tapi jangan terlalu menonjolkan banget gitu. Tapi untung aja si agensinya ini memihak ke Cece-nya atau ke PMI Hongkong ini. Akhirnya si anaknya dari si kakek dan si nenek ini dikasih apa ya, jalan tengah gitu loh teman-teman. Maksudnya suruh ngomongin orang tuanya jangan seperti itulah gitu. Itu kan dia membantu menjaga orang tua kamu, kasihlah dia makan yang layak, janganlah cemburu-cemburuan gitu ya. Pokoknya dikasih jalan tengah lah teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang teman aku masih bekerja, dan katanya sih si nenek sama kakeknya juga nggak terlalu cerewet seperti yang kemarin-kemarin, juga nggak terlalu pelit seperti yang kemarin-kemarin teman-teman. Nah, mudah-mudahan dari kisah ini bisa kita ambil hikmahnya ya teman-teman, kita ambil pelajarannya bahwa tidak boleh kita meninggalkan pasien atau anak yang kita jaga di tempat umum ya teman-teman. Takutnya ada apa-apa, nanti malahan kita dikasuskan, dilaporkan polisi. Nah, jadi segitu dulu teman-teman cerita ini, mudah-mudahan ada pelajarannya yang bisa kita ambil, khususnya untuk aku sendiri, juga untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hati yang tenang, diberikan hati yang lapang dan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian-ujian dalam pekerjaan kita. Amin ya rabbal alamin. Yaudah kalau gitu teman-teman, terima kasih udah menyimak video ini. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel YouTube ini dan bantu like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.